Di Kyoto yang diselimuti kabut dan darah, di era ketika nyawa bisa hilang hanya karena salah tatapan, ada satu nama yang membuat para samurai gemetar: Okita Shoji. Ia tidak berteriak saat membunuh. Ia tidak mengumbar kemarahan. Ia tersenyum, dan dalam sekejap, semuanya berakhir. Namun di balik senyum polos itu, tersembunyi takdir paling tragis dalam sejarah Shinsengumi. Okita Shoji lahir pada tahun 1842, di akhir zaman Edo, masa ketika Jepang berada di ambang kehancuran. Negara terpecah, kesogunan mulai goyah, dan pedang menjadi bahasa terakhir untuk menentukan kebenaran. Sejak kecil, Okita dikenal sebagai anak yang ceria, sopan, dan nyaris tak pernah marah. Tak ada yang menyangka bahwa bocah bertubuh ramping ini kelak menjadi salah satu pembunuh paling mematikan di Jepang. Ia dibesarkan di dojo Tenan Rishin-ryu, sebuah aliran pedang yang menekankan kecepatan, ketepatan, dan naluri. Di sanalah bakat Okita meledak. Saat anak-anak lain masih bersusah payah mempelajari dasar-dasar, Okita sudah mengalahkan murid-murid dewasa, tanpa teriakan, tanpa ekspresi kemarahan. Hanya satu tebasan bersih yang mematikan. Reputasinya sebagai jenius pedang menyebar dengan cepat, mendahului namanya sendiri. Okita SG bukan pendekar bertubuh besar. Ia tidak mengintimidasi. Justru sebaliknya, wajahnya lembut, sikapnya ramah, bahkan sering bercanda dengan anak-anak di sekitarnya. Namun justru itulah yang membuatnya begitu mengerikan. Karena ketika Okita tersenyum di medan tempur, itu berarti, kamu sudah terlambat. Teknik andalannya yang legendaris adalah Sandanjuki, sebuah serangan 3 tusukan secepat kilat yang diarahkan ke tenggorokan, bahu, dan dada. Serangan ini begitu cepat, nyaris mustahil untuk ditangkis. Banyak musuh yang mati bahkan sebelum menyadari bahwa mereka sudah diserang. Rekan-rekannya di Shinsengumi tahu satu hal, jika Okita maju ke depan, pertempuran akan segera berakhir. Ia adalah kartuas mereka, pedang paling tajam di gudang senjata. Kyoto kala itu adalah neraka politik. Samurai-samurai anti kesogunan berkeliaran di jalanan, melakukan pembunuhan dan menyebar teror setiap malam. Untuk menjaga ketertiban, lahirlah sebuah kelompok elit bernama Shinsengumi, pasukan polisi berdarah dingin yang terkenal kejam, disiplin, dan tanpa ampun. Mereka adalah serigala penjaga kesogunan. Okita Shoji menjadi kapten pasukan pertama, di usia yang sangat muda, bukan karena ambisi, melainkan karena kemampuannya terlalu nyata untuk diabaikan. Ia membunuh demi tugas, demi menjaga perdamaian versi Shinsengumi, bukan demi kebencian. Dan justru itulah yang membuatnya berbeda. Ia melakukan tugas mengerikan dengan senyum yang sama seperti saat ia bermain dengan anak-anak. Puncak dari semua ini terjadi pada tahun ke-1864. Insiden Ekeiraya meletus. Shinsengumi menyerbu sebuah penginapan rahasia tempat para pemberontak merencanakan pembakaran besar-besaran di Kyoto. Malam itu, darah mengalir di lantai kayu. Pertarungan sengit terjadi di ruangan sempit dan gelap. Okita berada di garis depan, menebas musuh satu persatu dengan ketenangan yang menakutkan. Namun di tengah pertarungan brutal itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Okita tiba-tiba jatuh, tubuhnya gemetar hebat. Darah segar keluar dari mulutnya, bukan karena pedang musuh, melainkan karena penyakit yang selama ini ia sembunyikan dengan susah payah dari rekan-rekannya, tuberkulosis. Penyakit yang membunuh secara perlahan, yang tak bisa dikalahkan oleh keahlian pedang sehebat apapun. Sejak hari itu, kekuatan Okita perlahan-lahan menghilang. Ia masih berusaha tersenyum, masih mencoba bercanda, masih memegang pedangnya seolah tak ada yang salah. Namun setiap batuk yang ia tahan adalah pengingat kejam bahwa waktu tidak lagi berpihak padanya. Sementara Jepang terus bergejolak, perang saudara pecah, dan Shinsengumi, kelompok yang ia bela dengan nyawanya, mulai runtuh satu persatu di medan perang. Okita hanya bisa menonton dari balik bayangan. Ia, sang pedang terhebat, tidak diizinkan untuk bertarung lagi. Ia tidak mati di medan perang, dikelilingi oleh rekan-rekannya. Ia tidak gugur sebagai pahlawan dalam pertempuran terakhir. Ia layu, perlahan, dalam keheningan yang menyiksa. Tahun ke-1868, di sebuah ruangan yang sepi, di usia yang diperkirakan sekitar 25 atau 26 tahun, Okita Shoji menghembuskan napas terakhirnya. Tidak ada sorak-sorai kemenangan, tidak ada pedang yang terhunus,
Tidak ada kematian heroik yang tercatat dalam sejarah pertempuran. Hanya seorang pendekar muda, yang terlalu cepat bersinar, dan terlalu cepat padam. Ironisnya, manusia yang paling ditakuti di Kyoto dikalahkan oleh sesuatu yang tak bisa ia tebas. Hari ini, nama Okita Shoji hidup dalam legenda, dalam anime, dalam manga, dalam game, dalam cerita yang terus diceritakan ulang. Ia sering digambarkan sebagai karakter yang keren, kuat, dan romantis. Namun di balik semua romantisasi itu, ada kebenaran yang jauh lebih pahit dan tragis. Okita bukanlah monster. Ia bukan dewa perang. Ia hanyalah seorang manusia lembut yang kebetulan hidup di zaman paling kejam. Dan mungkin, itulah tragedi terbesarnya. Okita Shoji mengajarkan kita satu hal, bahwa secepat apapun pedangmu, setajam apapun kemampuanmu, takdir tetap menunggu di ujung jalan. Dan terkadang, musuh terberat bukanlah manusia yang berdiri di hadapanmu, melainkan waktu yang berjalan di dalam tubuhmu sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.